Di awal pernikahan, Arini merasa seperti hidup di dalam dongeng. Firman, suaminya, adalah sosok yang lembut, perhatian, dan penuh kejutan kecil yang membuat Arini selalu tersenyum. Setiap pagi, Firman membangunkannya dengan ciuman di kening, membuatkan teh hangat, dan membacakan doa bersama. Mereka sering berjalan berdua di taman setiap sore, membicarakan masa depan sambil tertawa. Hal sederhana, tapi penuh makna. Saat itu, dunia Arini terasa begitu sempurna. Ia percaya, ia telah menemukan rumah paling aman, pelukan Firman. Setelah 2 tahun pernikahan yang begitu manis, kabar bahagia datang. Arini dinyatakan hamil. Firman terlihat lebih bahagia dari biasanya. Ia langsung mencium perut Arini meski masih datar, memanggilnya, rumah kecil bayi kita. Ia mulai merencanakan kamar bayi, menabung lebih serius, dan bahkan belajar memasak makanan sehat demi sang istri tercinta. Arini pun merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dikelilingi cinta, disiapkan menjadi ibu oleh pria yang ia cintai, dan hidup dalam rumah tangga yang, setidaknya waktu itu, tampak sempurna. Hari-hari terasa penuh warna. Arini menyulam harapan, menyusun nama untuk sang buah hati, dan menuliskan surat kecil untuk anaknya di buku harian. Ia tak pernah membayangkan bahwa di balik senyum hangat Firman, ada rahasia gelap yang sedang bertumbuh, persis seperti bayi dalam kandungannya. Tapi saat itu, Arini belum tahu. Ia hanya perempuan yang sedang jatuh cinta pada suami dan bayi yang belum lahir. Percaya penuh bahwa cinta mereka akan tumbuh bersama selamanya. Namun, semuanya mulai berubah. Perlahan, nyaris tak terasa di awal. Firman yang dulu selalu memeluk Arini sebelum tidur, kini hanya membalikkan badan dan tidur lebih dulu. Ia yang dulu suka bertanya, "Kamu capek nggak hari ini?" Sekarang lebih sering sibuk dengan ponselnya, mengetik cepat, tersenyum kecil, lalu buru-buru mengunci layar. Awalnya Arini mengira, mungkin Firman sedang stres karena kerjaan. Ia mencoba memaklumi. Tapi hari demi hari, kehangatan yang dulu begitu nyata mulai terasa dingin. Seperti rumah mereka punya musim baru, musim gugur, yang perlahan-lahan menggugurkan rasa nyaman. Firman jadi sering pulang larut. Katanya ada proyek besar, lembur, dan meeting dadakan. Tapi entah kenapa, Arini tak lagi bisa tidur dengan tenang. Hidungnya kadang mencium aroma parfum asing di baju suaminya, aroma manis yang tak pernah ia kenakan. Ia bertanya pelan, "Ini wangi siapa?" Tapi Firman hanya tertawa sambil berkata, "Kamu sensi karena hamil ya?" Lalu berlalu begitu saja. Arini hanya bisa menatap punggungnya. Perasaan tak nyaman mulai tumbuh, dan nalurinya sebagai perempuan mulai bicara. Ada sesuatu yang disembunyikan Firman. Tapi Arini tetap diam. Ia memilih menahan perasaannya sendiri. Mungkin karena ia tak mau menuduh tanpa bukti. Mungkin karena ia takut jawaban dari pertanyaannya akan menghancurkan dunia kecil yang sudah ia bangun. Atau mungkin, karena dalam diamnya, ia sedang berjuang menyelamatkan cinta yang mulai retak seorang diri. Dengan perut yang kian membesar dan hati yang makin sepi, Arini tetap mencoba tersenyum. Meski jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai patah pelan-pelan. Malam-malam Arini tak lagi dipenuhi obrolan ringan atau pelukan hangat. Sebaliknya, ia lebih sering duduk sendirian di pinggir ranjang, memandangi ponsel suaminya yang selalu dikunci rapat. Dulu, mereka terbiasa terbuka, bahkan saling bertukar ponsel tanpa rasa curiga. Tapi kini, Firman seolah menciptakan dinding tak kasat mata antara mereka. Ia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, menyimpannya di saku bahkan saat tidur. Sesekali, senyum kecil muncul di wajah Firman saat membalas pesan. Tapi senyum itu bukan untuk Arini. Rasa curiga Arini tumbuh bukan karena cemburu semata, tapi karena instingnya sebagai istri. Ia mulai mengingat-ingat. Kapan terakhir kali Firman menyentuh perutnya? Kapan terakhir kali mereka tertawa bersama? Bahkan kata, "sayang," pun terasa asing. Seperti benda antik yang dipajang tapi tak lagi digunakan. Setiap hari, semakin banyak tanda yang bermunculan. Bekas lipstik samar di tisu mobil, nota belanja dari toko kado, dan notifikasi dengan nama kontak yang disembunyikan pakai inisial. Arini mencoba menenangkan dirinya,
Mungkin itu hanya pikiran berlebihan seorang ibu hamil. Tapi hatinya tahu tidak. Arini mulai membuat catatan kecil dalam pikirannya. Ia mulai menghafal pola pulang Firman, nada bicaranya, dan cara dia menghindari kontak mata. Setiap malam menjadi pertarungan antara logika dan hati. Ia ingin bertanya, tapi takut pada jawabannya. Ia ingin marah, tapi khawatir emosinya membahayakan bayi dalam kandungan. Maka sekali lagi, Arini memilih diam. Tapi diamnya kini bukan karena tak peduli, melainkan karena ia tengah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kebenaran yang tak siap ia dengar. Setiap luka kadang tidak perlu teriakan. Cukup diam yang panjang dan mata yang mengamati segalanya tanpa suara. Dan itulah yang Arini lakukan. Ia tidak bertanya, tidak juga menangis di depan Firman. Ia hanya diam, mencatat segalanya dalam hati. Ia tahu, pertanyaan seperti, "Kamu selingkuh ya?" hanya akan dijawab dengan kebohongan yang dibungkus alasan lembur. Jadi Arini memilih menjadi saksi yang tenang, menyimpan potongan demi potongan tanda tanya, dan menunggu sampai semuanya menjelma menjadi bukti. Hari-harinya berubah menjadi sandiwara kecil. Arini tersenyum saat Firman pulang, menyiapkan makan malam seperti biasa, bahkan masih sempat bertanya, "Hari ini capek enggak?" Meski di balik senyumnya, ada air mata yang selalu ia tahan. Ia mulai memperhatikan pola kemeja yang Firman pakai saat lembur, kata-kata yang selalu diulang seperti skrip hafalan, dan ekspresi gugup setiap ponselnya bunyi. Ia menjadi detektif tanpa suara, dan saksi untuk kisahnya sendiri. Karena kadang, diam adalah satu-satunya tempat yang aman untuk bertahan. Dan dalam diam itu, Arini berbicara bukan kepada Firman, tapi kepada bayinya. Ia bisikan, "Maaf kalau mama sering sedih, tapi kamu kuat, ya." Ia tahu, emosinya bisa memengaruhi si kecil. Maka ia belajar tersenyum walau sedang remuk, belajar tenang meski hatinya berkecamuk. Diamnya bukan kelemahan, justru menjadi ruang perlawanan paling sunyi. Karena diam seorang wanita yang tahu diselingkuhi, bukan berarti ia tak tahu. Tapi karena ia sedang menyiapkan keberanian untuk bangkit, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai ibu yang akan melindungi anaknya dengan cara apapun. Malam itu, sunyi terasa lebih berat dari biasanya. Firman baru saja pulang larut, melempar tasnya ke sofa, lalu langsung masuk kamar mandi tanpa sepatah kata. Di meja, ponselnya tergeletak, tak terkunci, tak dijaga. Untuk pertama kalinya, Arini menatap benda itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Antara tetap pura-pura tidak tahu, atau membuka kenyataan yang bisa menghancurkan hatinya. Tapi malam itu, ia tidak lagi bisa menahan diri. Ia buka, dan detik demi detik yang ia lihat, seperti jarum yang perlahan menusuk jantungnya. Nama itu muncul di notifikasi. Sela. Arini mengetuknya, dan layar dipenuhi percakapan yang membuat perutnya yang sudah besar terasa mual bukan karena kehamilan, tapi karena dikhianati. Kata-kata manis yang dulu ditujukan padanya, kini berpindah ke wanita lain. "Aku kangen kamu. Kapan kita ketemu lagi?" Bahkan ada foto mereka berdua, tersenyum, berdekatan, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Hanya saja, pasangan itu bukan Arini dan Firman. Dunia Arini runtuh dalam sekejap. Semua curiga yang selama ini ia diamkan, ternyata benar. Lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tapi Arini tidak berteriak. Tidak juga memanggil Firman keluar dari kamar mandi. Ia hanya duduk diam, menggenggam ponsel itu erat, lalu menatap perutnya yang bergerak pelan. "Lihat, nak, dunia ini kadang kejam, bahkan dari orang yang kita percaya sepenuhnya." Ia menghapus air matanya, berdiri perlahan, lalu meletakkan ponsel kembali di tempat semula. Saat Firman keluar dengan senyum basa-basi dan berkata, "Makan yuk." Arini hanya mengangguk kecil. Ia kembali diam, tapi kali ini bukan karena tidak tahu. Ia diam, karena hatinya baru saja patah, dengan sangat tenang. Setelah malam itu, dunia Arini tak lagi sama. Ia sudah tahu, tapi ia tidak marah, tidak mengamuk,
Tidak melempar piring atau berteriak-teriak seperti yang sering kita lihat di sinetron. Ia hanya lebih banyak diam, lebih banyak menatap kosong, dan lebih sering mengusap perutnya dalam hening. Setiap gerakan bayinya menjadi satu-satunya alasan ia masih kuat berdiri. Ada luka besar di hatinya, tapi ia sadar, amarah tidak akan memperbaiki apapun. Justru bisa merusak lebih banyak hal, terutama janin yang kini menjadi pusat semestanya. Ia ingin sekali bertanya, "Kenapa kamu tega?" Tapi kalimat itu hanya terjebak di tenggorokan. Ia ingin mengadu, ingin memaki, ingin membuat Firman mengerti betapa sakitnya dikhianati saat ia sedang mengandung anak mereka. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya kalimat sederhana, "Kamu capek ya?" Bahkan itu pun disertai senyuman kecil yang dibuat dengan sisa-sisa tenaganya sebagai istri. Ya, Arini memilih menutupi lukanya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, jika ia hancur sekarang, siapa yang akan menjaga anak ini? Hari-harinya kini penuh kepura-puraan. Ia menyuapi Firman seperti biasa, mencuci bajunya, bahkan tetap menyelipkan doa di balik lipatan kemeja yang ia setrika. Tapi tidak ada lagi cinta yang tumbuh di sana. Hanya sisa tanggung jawab yang ia ikat erat demi bayi dalam perutnya. Arini tahu ia sedang patah hati. Patah yang dalam, patah yang diam-diam. Tapi ia juga tahu, kadang diam adalah satu-satunya cara bertahan, hingga waktu memberi kekuatan untuk berbicara, bukan lagi sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang tahu kapan harus berhenti mencintai. Di bulan ke-8 kehamilannya, Arini membuat keputusan besar, tanpa drama, tanpa air mata di depan siapapun. Ia mendekati Firman dengan tenang, berkata lembut bahwa ia ingin melahirkan di rumah orang tuanya. "Biar ada mama yang bantu, aku butuh teman ngobrol juga," katanya. Firman hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Mungkin karena hatinya sudah tidak lagi tertambat di rumah itu. Mungkin juga karena ia lega. Arini tahu, alasan sebenarnya bukan sekadar ingin ditemani ibunya, melainkan untuk menjauh. Untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya dari luka yang tak lagi bisa ditutupi dengan diam. Hari ia pergi, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman perpisahan di kening. Firman bahkan tidak mengantar, hanya menyuruh sopir kantor mengantar koper dan barang-barang bayi. Arini diam saja. Ia memeluk perutnya sambil duduk di mobil, memandangi jalan yang selama ini ia lewati bersama Firman. Tapi kali ini berbeda, karena ia tahu, ia tidak akan kembali dengan hati yang sama. Ia pergi bukan sebagai istri yang menyerah, tapi sebagai ibu yang sedang menyelamatkan diri dan anaknya dari luka yang lebih dalam. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyambut dengan pelukan hangat yang membuat Arini nyaris runtuh. Tapi ia tetap kuat. Ia tersenyum, berkata bahwa semuanya baik-baik saja, padahal di dalam hatinya badai masih mengamuk. Malam-malam di rumah ibunya jadi tempat baru untuk bernapas. Tidak ada aroma parfum asing. Tidak ada suara notifikasi mencurigakan. Hanya ada tenang dan cinta yang tidak menyakitkan. Arini mulai menemukan kembali dirinya, bukan sebagai istri Firman, tapi sebagai seorang perempuan yang sedang belajar berdiri sendiri demi bayi yang sebentar lagi akan memanggilnya Mama. Dan akhirnya, di suatu malam yang tenang, setelah hujan turun pelan membasahi kaca jendela, Arini merasakan kontraksi pertamanya. Sakitnya bukan main, tapi ia tahu, ini bukan sekadar rasa sakit. Ini adalah gerbang menuju kehidupan baru. Ia menggenggam erat tangan ibunya di ruang bersalin, sambil menggigit bibir menahan perih yang terus menggulung. Dalam hatinya, Arini berdoa, "Tuhan, beri aku kekuatan, agar aku bisa menjadi rumah yang utuh bagi anak ini, meski rumah yang lain telah retak." Detik demi detik berlalu dalam perjuangan yang sunyi, hingga akhirnya, tangisan itu pecah. Tangisan yang paling indah yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Seorang bayi laki-laki mungil dengan pipi merah dan tangan kecil yang langsung mencengkeram jari Arini. Ia menangis pelan, tapi di mata Arini, suara itu seperti lagu kemenangan. Ia menamainya Hara, yang berarti kekuatan. Karena memang itulah yang ia rasakan. Hara lahir bukan dari cinta yang sempurna, tapi dari hati yang bertahan di tengah luka. Dalam pelukannya, Arini membisikkan,
Kamu hadiah terindah dari luka yang paling menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Tapi kali ini, bukan karena kecewa, melainkan karena bahagia. Di kamar rumah sakit yang sederhana, Arini tidak butuh ucapan selamat dari Firman. Tidak perlu bunga atau foto keluarga. Ia hanya butuh Hara, bayinya yang kini jadi alasan ia berdiri tegak. Hara menjadi simbol kekuatan dari perempuan yang pernah dihancurkan cinta, tapi memilih untuk tidak hancur. Arini tahu, hidup tak akan selalu mudah. Tapi kini ia punya tujuan baru, semangat baru, dan cinta yang murni. Dari anak yang hadir tepat saat ia berada di titik terendah. Dan dari sanalah, ia bangkit. Bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai ibu yang utuh. Beberapa hari setelah kelahiran Hara, pintu kamar rumah sakit diketuk pelan. Arini sedang menyusui bayinya ketika ibunya membisik. Firman datang. Arini mengangguk, tanpa ekspresi. Ia menggendong Hara lebih erat, menatap wajah mungil yang begitu damai. Tak lama, pintu terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia kembali menatap wajah pria yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Tapi kali ini, ada wanita lain di sampingnya. Cantik, muda, berdandan rapi. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya senyum kecil, seolah semuanya baik-baik saja. Firman mengucap selamat dengan suara yang terdengar hambar. Anaknya mirip kamu, Rin, katanya, berusaha mencairkan suasana. Sela hanya tersenyum sopan, berdiri di pojok ruangan sambil memandangi bayi Arini. Tapi Arini hanya diam. Ia tidak menjawab, tidak mempersilakan duduk. Tidak ada amarah, tidak juga air mata. Hanya ketenangan yang terasa lebih menusuk dari teriakan. Arini sadar, inilah momen ujian terbesar setelah luka. Dan ternyata, ia tak butuh pembuktian apa-apa. Hatinya sudah cukup kenyang dengan kekecewaan. Kali ini, diamnya adalah tanda bahwa ia telah selesai. Beberapa menit yang terasa seperti jam, akhirnya Firman dan Sela pamit. Tidak ada pelukan, tidak ada jabat tangan. Hanya ucapan, jaga diri ya, yang dibalas Arini dengan anggukan ringan. Saat pintu menutup kembali, Arini menatap langit-langit kamar, menghela napas panjang, lalu mencium dahi Hara. Kita nggak butuh siapa-siapa. Nak, cukup kita, bisiknya pelan. Di momen itu, Arini tahu, ia sudah tak lagi berharap. Ia tak lagi ingin dimengerti. Ia telah selesai mencintai Firman. Dan dari semua luka yang pernah datang, ia kini punya satu hal yang tak bisa dicuri siapapun, kekuatan untuk memaafkan, tanpa harus melupakan. Beberapa minggu setelah melahirkan, Arini akhirnya menandatangani surat gugatan cerai. Ia tak mengabari Firman secara langsung. Semuanya diserahkan melalui kuasa hukum. Tak ada permintaan penjelasan, tak ada ruang untuk klarifikasi. Karena yang perlu ia dengar sudah ia temukan sendiri, di malam ketika ia membuka ponsel suaminya. Kini, ia tak lagi butuh jawaban, sebab ia sudah memutuskan. Keluar dari lingkaran luka adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kewarasan dan masa depan dirinya, juga anaknya. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang harga diri. Firman datang, memohon, menangis, bahkan memohon kesempatan kedua. Tapi Arini hanya menatapnya tanpa amarah, tanpa luka. Bukan karena ia sudah lupa, tapi karena ia sudah sembuh. Aku nggak benci kamu, men. Tapi aku juga nggak butuh kamu lagi. Ucapnya pelan. Firman menunduk. Mungkin baru saat itu ia menyadari bahwa perempuan yang dulu selalu diam, kini justru berdiri paling kuat saat ia sendiri goyah. Arini sudah tak ingin memperbaiki rumah yang dibangun di atas kebohongan. Ia ingin membangun rumah baru, yang lebih jujur, lebih hangat, meski hanya dengan dua penghuni, dirinya dan Hara. Kisah cinta mereka memang tak berakhir bahagia. Tapi kisah hidup Arini justru baru dimulai. Dari luka, ia melahirkan kekuatan. Dari dikhianati, ia belajar memilih dirinya sendiri. Dan dari seorang pria yang pergi mencari cinta lain, ia justru menemukan cinta paling murni. Dari Hara, anak yang jadi alasan ia tidak tumbang. Kini, Arini tak lagi takut melangkah sendiri.
Ia telah membuktikan bahwa menjadi ibu tak butuh pasangan yang setia, tapi butuh hati yang kuat dan keberanian untuk memilih jalan pulang, meski harus sendirian.